Played it to Correca with Carnevale. They almost got through then. But Dunga finding Baggio. Now, what could he do here? It's a very impressive run by Baggio. And he's threatening to go all the way. And he has. A magnificent individual goal by Roberto Baggio. The new goal in live Italian football. All the way from his own half then. As Fiorentina sprung so quickly from defence to attack. Round two tackles. Renica, Franchini beaten, and Giuliani too. And Baggio, what a goal. Gelar sebagai legenda Fiorentina sangat layak diberikan kepada seorang Roberto Baggio, bukan karena gemilang gelar dan rekor penampilan yang diberikan seperti saat ia berkarir di Juventus, melainkan karena cintanya yang begitu mendalam kepada La Viola. Kendati hanya mencetak 55 gol dari 136 penampilan selama 5 musim di sana sejak tahun 1985, mengingat ia lebih sering berkutat dengan cedera. Fans Fiorentina melihat sosok Baggio lebih dari sekedar raihan gol semata. Mereka berkeyakinan pemain kesayangannya itu selalu memberikan yang terbaik dalam keadaan apapun. Kecintaan itulah yang membuat fans murka saat klub mengumumkan bahwa Roberto Baggio telah dilepas ke klub rival Juventus. Klub mengumumkan bahwa Roberto Baggio telah dilepas ke klub rival Juventus. Kabar itu persis 3 hari setelah Fiorentina ditaklukkan Juventus di laga final Piala UEFA musim 1989-90. Hal itu seperti petir di siang bolong. Mereka dihadapkan pada 3 fakta menyakitkan. Kegagalan meraih gelar dan mengetahui bahwa aksi Baggio tidak bisa dinikmati lagi di Artemio Franchi di setiap pekannya. Dan itu terkait dengan Juventus, klub yang dibenci fans La Viola. Mereka murka pada manajemen dan mencari presiden klub. Mereka seakan tahu bahwa sang pemain tak pernah ingin pergi jika bukan kemauan direksi. Kerusuhan terjadi di kota Florence hingga membuat suasana kota tersebut mencekam selama 3 hari. Terdapat 50 korban jiwa yang harus dirawat secara intensif pasca kejadian tersebut dan 9 orang mendekam di penjara. Di balik itu semua, fans sebenarnya tahu permasalahan utamanya. Fiorentina sedang krisis keuangan hingga membutuhkan dana segar untuk menutupi masalah tersebut. Penawaran Juventus senilai 7,75 juta euro untuk mendatangkan Baggio menjadi solusi terbaik. Angka itu sekaligus memecahkan rekor transfer termahal di Italia ketika itu. Bisa jadi, jika Baggio dijual ke klub lain, fans murka tapi tidak menjadi brutal. Faktanya, Baggio dijual ke klub rival dan dianggap sebagai kesalahan yang fatal. Rivalitas mereka paling panas kedua setelah AS Roma dan Lazio. Permusuhan Fiorentina dan Juventus bermula pada medio 80-an, tepatnya pada 16 Mei 1982.
Fans La Viola merasa Juventus adalah perampok Scudetto mereka. Bagaimana tidak? Pada pekan terakhir Serie A saat itu, gol Fiorentina saat melawan Cagliari dianulir wasit. Alhasil, Fiorentina hanya bermain imbang 0-0 melawan Cagliari. Mimpi meraih Scudetto ketiga pun sirna karena di tempat berbeda, Juventus menang 1-0 atas US Catanzaro melalui penalti Liam Brady. Keputusan tersebut selalu membekas di hati fans La Viola sampai kapanpun. Amarah Viola, sebutan fans Fiorentina, pada Juventus mencapai puncaknya pada final Piala UEFA 7 tahun kemudian. Celestino andò su a prendere il pallone e Caserai con una... La Viola dipaksa takluk pada leg pertama yang berlangsung di Turin dengan skor 1-3. Walau begitu, mereka masih memiliki keyakinan memenangkan gelar di leg kedua yang seharusnya digelar di markas mereka, Stadion Artemio Franchi. Akan tetapi, Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, justru melarang pertandingan berlangsung di Firenze. Mereka justru memilih kota Apellino, yang notabene banyak dihuni fans Juventus, sebagai tempat dilangsungkannya leg kedua pada tanggal 16 Mei 1990. Pertandingan tersebut berakhir imbang tanpa gol dan sekaligus mengukuhkan Juve sebagai juara. Setelah peristiwa tersebut, fans Fiorentina hanya bisa mengenang aksi-aksi memukau dari Roberto Baggio yang membuat mereka kerap tenggelam dalam sukacita. Salah satu momen terbaiknya adalah ketika Baggio melakukan comeback dari cedera panjang di 4 partai terakhir musim 1986-1987. Di partai ke-29, ia bahkan berhasil mencetak gol melalui tendangan bebas ke gawang Napoli, hingga memaksa laga berakhir imbang 1-1. Dari hasil itu, Baggio berhasil menyelamatkan klub kesayangannya dari jurang degradasi. Baggio juga membentuk salah satu duo terbaik dalam sejarah Fiorentina bersama Stefano Borgonovo yang dikenal dengan sebutan B2. Musim 1988-1989, saat itu 29 dari 44 gol Fiorentina berasal dari kaki mereka. Saat Viola masih mengenang aksi Baggio di masa lalu, tanpa terasa, pada musim pertama Baggio pergi, Juventus bertandang ke markas La Viola tanggal 6 April 1991. Fans Fiorentina menyerang Baggio dengan sorakan bernada negatif. La Viola pun sedang unggul saat itu, berkat gol Diego Pusser. Namun anehnya, fans La Viola berhenti bersorak saat Baggio dijatuhkan di kotak penalti Fiorentina. Juventus mendapatkan kesempatan dari titik putih. Biasanya, Baggio lah yang akan mengeksekusi penalti tersebut. Namun ia menolak dengan dalih bahwa mantan rekan setimnya yang mengawal gawang Fiorentina sudah tahu kebiasaannya dalam mengeksekusi penalti. Tanggung jawab itu lantas diberikan kepada Luigi De Agostini yang kemudian gagal melaksanakan tugasnya. Fans Fiorentina bersorak kencang dan berbalik mendukung Baggio, namun tidak dengan fans Juventus. Belum sampai di situ, ketika pelatih menariknya keluar, Baggio dengan santai menerima syal ungu yang dilempar fans Fiorentina sambil membawanya berjalan menuju ruang ganti. Atas aksinya tersebut, Baggio banyak dihujat oleh penggemar Juventus.
Mereka menuntut permintaan maaf dari pria kelahiran Caldonio yang kini berusia 56 tahun tersebut. Tapi kata maaf tidak pernah keluar dari mulutnya. Lebih gilanya lagi, secara terang-terangan, Baggio mengatakan bahwa hatinya akan selalu ungu.